Dan Yesus datang menyelesaikan ini, persoalan ini. Nah, karena itu kita lanjutkan lagi. Yesus mati di kayu salib untuk menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Tidak ada tujuan Yesus yang lain. Tidak ada. Dia datang untuk menyelamatkan kita manusia. Masih ingat ketika Yesus di Getsemani berdoa? Dan disitulah Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh karena dia diperhadapkan dengan satu cawan. Dan heran sekali, kenapa Tuhan Yesus takut sekali dengan cawan ini. Sampai dia berkata, dan dia berkata dalam doanya, dia berkata apa? Tuhan, jika engkau berkenan, biarlah cawan ini berlalu dari aku. Wah, apa rupanya di cawan itu? Kenapa dia takut? Disitulah dia harus meminum kepahitan ini. Dosa-dosa manusia ada di hadapan dia. Dan untuk itulah dia harus mati menyelesaikannya. Kalau kau berkenan Tuhan, lalukanlah ini. Tapi apa kata Yesus? Bukan kehendakku, kehendak-Mulah yang terjadi. Nah, begitulah dalamnya keluh kesah di dalam hati Yesus ini. Apalagi dia sebagai manusia merasakan apa yang akan dia lalui untuk menebus semua dosa-dosa kita. Nah, kemudian Yesus akhirnya mati di kayu salib. Nah, kembali kita berbicara tentang Yesus. Yesus ini ajaib sekali. Dia 100% Allah, 100% manusia dalam satu pribadi. Namanya Yesus Kristus. Yang artinya dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kenapa? Kenapa begitu spesial dengan Yesus ini? Dan terbuktikan kekhususan Yesus. Coba lihat dunia ini. Perayaan yang terbesar di dunia apa? Hari Natal. Mana ada orang merayakan hari jadi manusia terus-menerus sampai tahun 2019. 2020 nanti kita akan merayakannya. Sampai 2019 orang merayakan kelahiran Yesus Kristus yang lahir mungil sekali. Tapi sampai saat ini dirayakan, ini bayi yang miracle, bayi mujizat, bayi ajaib sekali. Semua orang merayakannya. Nah, setelah Yesus mati di kayu salib, diangkat semuanya yang namanya dosa-dosa kita. Dari dosa-dosa semua manusia sampai dosa manusia yang terakhir, Yesus selesaikan. Dan dia menderita sekali. Sebelum dia ke salib, dia pun menjalani banyak sekali penderitaan. Dia dicambuk, dia dihina, dia diludahi, dia dimahkotai duri. Semua penderitaan dilalui Yesus. Tapi bukan itu pula yang akan kita lalui di neraka. Itu hanya introduksi penderitaan Yesus. Tidak ada orang Romawi di neraka yang akan memukuli kita. Tidak. Hanya ada api neraka. Tapi untuk menyelesaikan api neraka, Yesus harus melalui semua ini. Bahkan introduksinya pun sudah mengerikan. Sampai buku Yesaya mengatakan, setelah dicambuk dia, dipukul dia, dihina dia, dipukul oleh ratusan tentara Romawi, diludahi, dibuat mahkota duri. Apalagi dengan cambuk Romawi, ujung-ujungnya itu punya apa? Punya kayak jari-jari pancing. Dimasukkan begini, disayat begini, hancur. Makanya Yesaya berkata apa? Dia tidak seperti manusia lagi. Nah, itulah penderitaan Yesus. Dan setelah Yesus di kayu salib itu memikul, sebelum dia meninggal, sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, Yesus berkata, sudah selesai. Dan sudah selesai ini juga bahasanya bukan bahasa kedokteran. Sudah selesai ini artinya apa? Lunas. Selesai, lunas, sudah kubayar semuanya. Yang menjadi upahmu yaitu api neraka. Aku yang melunasi. Aku tidak mau satu orang pun kalian-kalian ini mati masuk ke dalam api neraka. Aku tidak mau. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, aku mengaruniakan, kata Allah, anakku yang tunggal, Yesus Kristus, untuk membayar semua hutang dosa manusia. Jadi, kalau saya ilustrasikan seperti ini. Oke, Yesus untuk menyelesaikan ini, upah dosa ini, oke. Yesus datang ke dunia
Dia mengorbankan nyawanya, mencucurkan darahnya, dan Yesus berkata, sudah selesai. Kemudian mereka yang percaya Yesus akan diampuni. Syaratnya cuma percaya. Mereka yang percaya kepada Yesus akan diampuni dosanya. Dan bukan hanya itu. Mereka yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Badannya tetap ke sini ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian. Badannya tetap masuk sini, tapi jiwanya tidak ada lagi di neraka, tapi akan dibawa oleh malaikat ke surga. Itu rumahnya. Itu rumah Allah. Nah, karena itu inilah yang disebut dengan Injil Kristus itu. Setiap orang yang percaya tidak binasa. Percaya apa? Percaya Yesus mati di kayu salib. Dia katakan, sudah kubayar lunas semua hukuman dosamu, yaitu api neraka. Kalau kita percaya itu, dikatakan apa? Kita beroleh hidup yang kekal. Hanya itu janjinya. Percaya. Hanya itu saja. Dan mereka yang percaya juga sebelum kena ke surga, nanti sebelum kita meninggal dunia, apa janjinya? Aku tinggal di dalam hatimu. Kita dimeteraikan lagi oleh Roh Kudus katanya. Yesus hidup lagi di dalam hati kita. Coba baca aja Galatia 2 ayat 20. Itu janjinya. Kristus hidup di dalam hatiku. Ngapain dia hidup di dalam hatiku? Oh, dia akan merubah kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Mereka yang percaya Yesus akan mengalami perubahan. Mereka yang percaya kepada Yesus akan berubah statusnya. Aku menjadi anak Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya ini, apakah kita sekarang ini agama Kristen rajin ke gereja? Yang mana kondisi kita? Apakah kita masih seperti ini atau sudah seperti ini? Bagaimana aku supaya seperti ini? Percaya kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia tebus kita. Upah dosa kita, penalti kita, denda kita itu adalah neraka. Harus ada yang menebus, yaitu Yesus. Dia akan menebus kita. Nah, sekarang pertanyaan saya, kita di mana? Hati kita di mana? Kita agama Kristen, kita rajin ke gereja, kita sudah dibaptis. Tapi look at your hearts. Apakah kita masih seperti ini atau sudah seperti ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, kalau kita sudah percaya Yesus, memang kita masih berdosa. Kita masih di badan ini masih berdosa. Tapi kita ini sudah diubah Yesus menjadi anak Tuhan Yesus, dimeteraikan oleh Yesus. Berbicara tentang meterai, itu hebat loh, bisa dihukumkan. Meterai 6.000 itu tak bisa, itu bisa dibawa ke pengadilan kalau ada masalah dengan meterai itu. Dan Yesus, dia berkata, kau kumeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Allah. Siapa namanya? Yesus. Galatia mengatakan Kristus hidup di dalammu. Jadi Yesus di sini. Makanya hati kita bisa seperti ini. Ketika kita percaya Yesus, berubah. Yang pertama, kita lahir ke dunia ini secara rohani, ini DNA kita. Ketika kita percaya Yesus, kita dilahirkan kembali, berubah DNA kita. DNA kita akan seperti ini. Dan kita akan otomatis suka melakukan kebaikan. Otomatis kita akan suka mengampuni, akan suka sabar, akan suka apalagi menolong orang, nggak suka marah-marah, akan menjadi orang yang sopan, akan penuh dengan damai, akan rendah hati. Ini semua adalah hak paten Tuhan. Inilah karakter Tuhan. Ini milik Tuhan. Karena Yesus di hati kita, kita bisa memancarkan karakter Yesus ini. Jadi syaratnya bagaimana supaya aku seperti ini? Percaya kau bahwa kau hanya bisa diampuni dosamu hanya oleh darah Yesus di kayu salib. Bukan oleh perbuatan baikmu. Perbuatan baikmu itu muncul karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya itu. Jadi kita yang percaya Yesus, kita dibenarkan. Ingat nggak? Banyak di Alkitab ditulis Abraham dibenarkan, dibenarkan. Dibuatnya si Abraham ini benar. Salahnya si Abraham, berdosanya si Abraham, tapi dibenarkan. Sama dengan kita. Kita yang percaya kepada Yesus, dikatakan kita dibenarkan.
dibenarkan. Salahnya kita. Tapi karena kita percaya kepada Yesus, kita pun dibenarkan. Nah, sekarang saya akan memberikan satu ilustrasi. Di sini ada teman saya ya. Oke, teman, marilah sinilah. Nah, ini namanya Miss Mairel ya. Ini orang berdosa ini, orang berdosa. Kemudian, nah, kau berdiri di sini ya. Oke. Nah, ini orang berdosa. Kalau saya Tuhan, oh, kau berdosa, kau nggak bisa masuk ke dalam surgaku. Kulihat dia berdosa, oh rasanya marah sekali, udah mau kuhantam dia, karena aku tidak bisa kompromi dengan dosa sedikit pun. Bahkan waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus sendiri berteriak, Allahku, kok tinggalkan aku? Karena Allah harus memalingkan wajahnya dari Yesus yang sedang mati untuk memikul dosa-dosa kita. Jadi ini Mairel, ciptaan Allah. Gambaran Allah ada di dalam diri dia. Allah begitu mencintai dia, tapi nggak bisa lihat dosanya. Karena itu dia penyelesaiannya apa? Aku mencintai dia, tapi bagaimana? Dikirimlah, dialah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Jadi ini ada contohnya lagi. Coba sini, ada temanku lagi di sini. Ini ya. Anggaplah ini, oke, ini namanya Joe, ya. Joe, anggaplah dia ini Tuhan Yesus. Dia sudah mati di kayu salib untuk si Mairel, untuk semua dunia ini. Tapi kita bicara tentang satu pribadi ya, si Mairel. Nah, aku ini Allah. Contoh ya, aku manusia juga loh ya. Aku ini Allah, saya ini Allah. Saya lihat si Mairel, udah mau kuhantam dia. Karena dia berdosa. Tapi si Mairel ini percaya kepada pengorbanan diri Yesus. Bahwa Yesuslah yang memikul semua hukuman dosa dia, semua denda-denda dosa-dosa dia yang membawa ke api neraka. Karena dia percaya kepada Yesus, aku hanya melihat Yesus yang ada di dalam hati si Mairel. Sehingga ketika nanti dia meninggal, dia tidak akan terhukum apapun, tetapi Allah akan mengatakan selamat datang, welcome. Kenapa? Karena Yesus. Jadi kita di hadapan surga bisa berkata, Tuhan, aku orang berdosa, tapi aku percaya anakmu. Allah sudah melihat Yesus di dalam hati kita. Jadi, aku ini Allah. Aku mau hukum si Miss Mairel ini karena dia berdosa. Aku mau hantam dia. Tapi sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu Yesus akan menyambut. Allah akan menyambutnya ke surga. Nah, bayangkan kalau tidak ada Yesus, pinggir ya, sampai kapanpun dia akan masuk ke dalam api neraka. Nah, karena itulah solusi yang terbaik. Terima kasih ya Miss Mairel. Solusi yang terbaik itu apa? Yesus datang ke dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi syaratnya apa? Percaya. Orang yang percaya, dia memiliki hati yang seperti ini, seperti Yesus. Karena Yesus tinggal di dalam hati kita. Nah, orang yang percaya otomatis akan melakukan semua yang baik. Orang yang melakukan yang baik ini karena dia sudah percaya. Jadi bukan melakukan perbuatan baik untuk ke surga, tidak. Karena kita sudah punya jaminan surga sebagai ucapan terima kasih kita kepada Yesus. Terima kasih Yesus, kau berkorban untuk aku. Maka aku akan melakukan apa saja untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Itu natural. Sifatnya natural. Tidak menentang logika juga. Natural. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita otomatis ingin melampiaskan perbuatan baik kepada orang yang sudah baik kepada kita. Apalagi anak Tuhan namanya. Anak Tuhan berarti punya DNA Tuhan. Anakku punya DNA aku. Tapi kita secara rohani anak Tuhan, kita punya DNA Tuhan. Dan kualitas DNA Tuhan ya seperti ini. Seperti ini. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih suka mencuri, hati-hati. DNA-nya belum berubah. Dia masih seperti ini. Tapi rajin dia ke gereja. Rajin dia baca Alkitab. Semua untuk apa? Knowledge. Lupakan itu semua. Yang diinginkan Tuhan hanya apa? Percaya. Nah, karena itu, masih takut nggak dengan ini? Nggak usah takut ya. Kosongnya ini. Nah,
Jangan takut. Memang kita akan di sini nantinya, tapi jiwa kita akan bersama dengan Tuhan Yesus. Akan dibawa dan kita akan senang sekali di surga, excited sekali. Bahkan kita berkata, waduh cantik kali surga ini, aduh senangnya aku. Dikatakan karena Allah hidup, Yesus hidup, kita pun yang percaya kepadanya akan hidup. Jadi kita tidak akan mati ya. Oke, sampai di sini semangat di zaman atau di seasonnya COVID-19. Tuhan memberkati.